Nah, di video kali ini aku ingin membahas mengenai pemadatan tanah, yang mana dari teori hingga ke contoh perhitungan akan dibahas. Nah, yang pertama itu ada apa sih pengertian dari pemadatan tanah itu? Pemadatan tanah itu adalah suatu proses di mana partikel tanah itu menjadi lebih rapat akibat berkurangnya volume pori sebagai hasil dari pemakaian beban seperti rolling, tamping, ataupun getaran. Nah, proses ini meliputi keluarnya udara dari pori tanpa memberikan efek yang sangat signifikan kepada kadar air. Lalu, apa saja tujuan dari pemadatan tanah itu? Pemadatan tanah itu yang pertama ada meningkatkan mutu tanah, yang bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kuat geser tanah atau dengan memperbaiki daya dukung tanah. Nah, tujuan selanjutnya ada menurunkan penurunan tanah dan menurunkan permeabilitas, dan juga menjadi kontrol perubahan volume relatif. Pengaruh hasil pemadatan dari tanah. Yang pertama pada tahanan geser, itu meningkatkan kepadatan tanah akibat pemadatan umumnya meningkatkan tahanan geser, contohnya pada perkerasan jalan. Nah, pada perkerasan jalan itu dibutuhkan lapisan yang tipis apabila didirikan pada lapisan tanah subgrade yang telah dikompaksi. Selanjutnya pada pergerakan tanah. Ketika partikel tanah menerima pembebanan akibat pemadatan, maka jumlah rongga pada massa tanah dan ukuran rongga itu akan berkurang. Nah, hal ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah itu untuk mengalirkan air. Selanjutnya ada perubahan volume, yang mana perubahan volume ini sangat penting apalagi pada lapisan subgrade pada konstruksi jalanan. Nah, prinsip pemadatan tanah. Nah, pemadatan tanah itu diukur dari besar volume kering atau gamma D. Berat tanah kering ini tidak akan berubah walaupun kadar airnya berubah sepanjang volumenya itu tetap. Kenapa? Karena bisa dilihat dari rumus gamma D sama dengan WS per V. Itu jika WS dan volumenya itu tetap, maka gamma D juga akan tetap atau tidak berubah. Nah, peristiwa bertambahnya volume kering oleh beban dinamis disebut pemadatan, di mana tanah itu merapat satu sama lain akibat berkurangnya rongga. Nah, selanjutnya dengan kadar air atau W yang ada, maksimum kepadatan atau derajat kepadatan yang dicapai suatu tanah itu ketika semua rongga udara itu telah hilang. Nah, ini adalah grafik hubungan antara kadar air dengan berat volume kering. Nah, jika air tersebut telah sampai di kadar optimumnya, nah kalau di gambar itu W2, kalau misalnya mengalami kenaikan kadar air lagi dari kadar air optimum tersebut, hal itu cuman ngebuat si berat volume keringnya itu bakal turun, karena si kadar air itu atau air itu bakal mengisi rongga-rongga yang sebelumnya diisi oleh butiran padat. Selanjutnya ada teori pemadatan tanah. Yang pertama itu ada lubrication theory, di mana air itu dijadikan sebagai pelumas. Nah, yang kedua ada double layer water deficiency theory, di mana gaya tolak menolak antar partikel. Yang ketiga ada effective stress theory. Nah, selanjutnya menurut Proctor, pemadatan tanah itu ditentukan oleh 4 hal. Ada usaha pemadatan, yang kedua ada kadar air atau W, yang ketiga ada tipe tanah, yang keempat ada berat jenis kering atau GD. Nah, selanjutnya perilaku tanah yang dipadatkan itu bisa terjadi pada tanah berpasir atau tanah lempung. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tanah berpasir. Pada tanah berpasir, jika tanah tersebut semakin padat, maka tanah tersebut semakin baik. Lalu kepadatan relatif adalah faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama, kompresibilitas, yang kedua potensi likuifasi, yang ketiga modulus deformasi. Kadar air umumnya tidak begitu penting pada tanah berpasir, kecuali jika tanah berpasir tersebut jenuh dan memikul beban dinamis atau bahaya likuifasi. Selain kepadatan relatif, ada juga faktor yang mempengaruhi perilaku tanah, yaitu yang pertama ada confining pressure dan juga ada kondisi fabrik. Nah, selanjutnya masuk ke kurva pemadatan tanah berpasir, di mana kepadatan yang lebih tinggi dapat dicapai jika tanah tersebut dalam keadaan basah ataupun kering. Nah, pada gambar itu kan ada region C. Region C itu adalah daerah yang menahan si butiran-butiran tersebut untuk memadat. Selanjutnya, vibrasi itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk pemadatan tanah berpasir. Nah, ini adalah grafik hubungan antara kadar air dengan berat volume kering. Nah, jika air tersebut telah sampai di kadar optimumnya, nah kalau di gambar itu W2,
kalau misalnya mengalami kenaikan kadar air lagi dari kadar air optimum tersebut, hal itu cuman ngebuat si berat volume keringnya itu bakal turun, karena si kadar air itu atau air itu bakal mengisi rongga-rongga yang sebelumnya diisi oleh butiran padat. Selanjutnya masuk ke tanah lempung, yang mana tanah lempung itu berbeda. Dia tuh bentuk partikel-partikelnya bukan bulat-bulat, tapi kayak serpihan-serpihan gitu, makanya butiran-butirannya itu halus, sehingga kita sering sebut tuh kayak bedak kompaknya ibu-ibu. Ke tanah lempung, yang mana tanah lempung ini berbeda karena bentuk partikel-partikelnya itu bukan bulat-bulat tapi kayak serpihan-serpihan, jadi butirannya itu sangat halus, makanya kita sering bilang dia tuh kayak bedak kompak powdernya ibu-ibu. Nah, banyak macam sih tanah lempung itu, dari A sampai G kalau dilihat dari gambar yang saya lampirin. Perilaku tanah lempung yang dipadatkan. Secara umum, sifat-sifat mekanis dari tanah lempung yang dipadatkan itu bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada cara pemadatan, yang kedua ada energi atau compactive faktor, yang ketiga ada kadar air saat pemadatan, yang keempat perubahan kadar air dan volume setelah pemadatan. Pemadatan dengan kadar air yang lebih rendah daripada kadar air optimum akan menghasilkan struktur tanah yang floculative dan agregat. Pemadatan tanah dengan kadar air yang lebih tinggi daripada kadar air optimum akan menghasilkan struktur tanah yang disperse. Tes pemadatan tanah di laboratorium. Tes pemadatan tanah di laboratorium ini ditemukan oleh Proctor pada tahun 1933. Tes pemadatan tanah ini dilakukan agar mendapatkan kurva pemadatan antara berat jenis kering dengan kadar air. Terdapat dua macam tes pemadatan tanah. Yang pertama ada Proctor standar, yang kedua ada Proctor modifikasi. Energi pemadatan. Energi pemadatan ini dinyatakan dalam formula sebagai berikut. E sama dengan jumlah pukulan dibagi lapisan dikali jumlah lapisan dikali berat hammer dikali tinggi jatuh hammer dibagi volume mol. Perubahan energi pemadatan akan berpengaruh pada kurva pemadatan. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara Proctor test dengan modified Proctor test. Kalau si Proctor test itu, tanah itu dipadatkan menggunakan penumbu dengan berat 2,5 kg dan tinggi jatuhnya 30,5 cm, dan juga terdiri dari 3 lapisan setiap ditumbuk 25 kali. Nah, sedangkan pada modified Proctor test itu, tanah itu dipadatkan menggunakan penumbu dengan berat 4,54 kg, sedangkan tinggi jatuhnya itu 45,72 cm dan terdiri dari 5 lapisan setiap ditumbuk 25 kali. Selanjutnya ada prosedur dari standar Proctor test, yang mana ASTM D689 itu kita jadikan patokan. Ada beberapa tahap. Pertama yaitu tanah yang akan kita lakukan pengujian, kita tambahi kadar air sesuai dengan kadar air yang ingin kita uji. Jadi kita tuh harus siapin 5 sampel, ada sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5 dengan kadar air yang berbeda-beda. Selanjutnya kadar air yang telah dimasukkan ke dalam tanah tersebut diaduk hingga merata. Lalu tahap yang ketiga yaitu dimasukkan ke dalam cetakan. Terus ketika tingginya itu udah 1/3 dari tinggi cetakan tersebut, harus dipukul atau ditumbuk 25 kali setiap layernya hingga ke layer-layer berikutnya. Keempat yaitu pengajian ini dilaksanakan atau dilakukan sampai kita tuh mendapatkan lapisan kedua dan ketiga dengan jumlah pukulan 25 kali. Tahap yang kelima yaitu bagian atas sampel itu diratakan sesuai dengan tinggi cetakan tersebut. Nah, tahap ke-6 ini kita harus timbang dulu si sampel tersebut bersama moldnya, tapi sebelumnya itu kita harus timbang dulu moldnya, jadi kita udah tahu berat bersih si sampel tersebut. Nah, selanjutnya sampel tersebut kita keluarkan dari moldnya, terus kita harus uji dulu atau ukur dulu si kadar airnya menggunakan cawan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Yang diketahui itu misalnya berat moldnya itu atau MO-nya 1082 gram, terus volume moldnya itu 950 ml, dan berat spesifik gravitasi butir tanah itu atau GS itu 2,7. Nah, yang ditanya itu yang pertama ada gamma D max dan W optimum dan juga beserta gambar, dan juga berapa AV-nya dan beserta gambar. Nah, selanjutnya pembahasan dari soal tadi, kita tuh harus cari dulu gamanya. Di gamanya itu rumusnya M dikurang MO dibagi volume, yang mana M-nya itu udah ada di tabel dan MO-nya udah ada di soal, volumenya juga ada di soal, tinggal kita masukin. Yang pertama gamma 1, M dikurang MO dibagi volume.
N-nya 2833 dikurang MO-nya 1082 dibagi volumenya 950 dapat 1,84 mg per meter kubik. Lalu kita cari gamma keduanya. Rumusnya masih sama, tinggal dimasukin N-nya itu 2979, MO-nya 1082, lalu dikurangin dibagi sama volumenya 950, dapatnya 2 mg per meter kubik. Lalu cari gamma ketiga, yaitu 3080 dikurang 1082 dibagi 950, hasilnya 2,1 mg per meter pangkat 3. Terus cari gamma keempat. Gamma keempat rumusnya masih sama juga, M dikurang MO dibagi volume. M-nya berapa? Lihat di tabel, 3092 dikurangi 1082 dibagi 950 dapat 2,12 mg per meter kubik. Lalu cari lagi gamma kelima, rumusnya sama, M-nya dapat dari tabel, MO-nya dari soal, volumenya dari soal, dapat hasilnya 2,09 mg per meter pangkat 3. Lalu cari gamma keenam, itu nanti dapat hasilnya 2,05 mg per meter kubik. Nah, tahap selanjutnya itu ada mengubah water content, yang mana awalnya itu persentase harus kita ubah menjadi pecahan desimal. Jadi di tabel itu kan 8,41%, jadi diubah ke pecahan desimal dibagi 100 kan, jadi 0,084, 10,62% jadi 0,106, 12,88% jadi 0,129, 14,41% jadi 0,144, 16,59% jadi 0,166, 18,62% menjadi 0,186. Nah, selanjutnya tahap ketiga yaitu mencari dry density atau gamma D. Nah, rumusnya itu adalah gamma D sama dengan gamma yang kita cari tadi di tahap 1 dibagi 1 ditambah W di tahap kedua. Nah, tinggal dimasukin aja, gamma D1 sama dengan gamma 1 dibagi 1 tambah W. Gamma 1 tadi yang di tahap 1, W tadi di tahap kedua. Nah, jangan lupa W-nya ini bukan dalam persentase lagi, tapi udah di dalam desimal. Jadi di gamma D1 itu kita dapat 1,84 dibagi 1 ditambah 0,084 dapatnya 1,7. Di gamma D2 itu kita dapat gamma 2 dibagi 1 ditambah W sama dengan 2 dibagi 1 ditambah 0,106 sama dengan 1,81. Terus cari lagi di gamma D3 itu gamma 3 dibagi 1 ditambah W. 2,1 dibagi 1 ditambah 0,129 sama dengan 1,86. Nah, dicari sampai gamma D6 sama juga, yang mana rumusnya itu gamma 6 dibagi 1 ditambah W itu sama dengan 2,05 dibagi 1 ditambah 0,86, hasilnya 1,73. Nah, setelah dapat dari tahap 1, tahap kedua, ketiga, yaitu dapat si gamma, dapat si kadar air yang udah dipecahin jadi desimal, dan juga dapat gamma dry-nya, kalian bisa jadiin tabel biar lebih mudah untuk ngeplot ke titik-titiknya, biar lebih mudah aja. Selanjutnya tinggal kita plotkan si kadar air dalam bentuk persentase itu di sumbu X, dan juga gamma dry itu di sumbu Y. Nah, tinggal diplotkan, ada gamma dry 1, gamma dry 2, gamma dry 3, gamma dry 4, sampai gamma dry 6. Nah, nanti di titik-titik itu kalian sambungin kan. Nah, pas udah disambungin kan ada tuh titik puncaknya. Nah, titik puncak itu kalian urain ke bawah dan juga ke kiri, sehingga kalian tahu tuh gamma dry maksimumnya itu berapa dan gamma dry optimumnya itu berapa. Nanti dapet tuh gamma dry maksimumnya itu kalau di gambar aku 1,86 dan W optimumnya 13%. Untuk mencari zero air void-nya, kita harus mencari dulu gamma dry terlebih dahulu. Dan rumus GS dikali gamma W dikali 1 ditambah air void dibagi 1 ditambah W kali GS. Nah, untuk GS-nya itu kan udah diketahui di soal, yaitu 2,7. Gamma W yang 1 lalu dikali 1 ditambah air void. Air void ini saya akan tinjau di 0%, 5%, dan 10%. Lalu dibagi 1 ditambah W dikali GS. W-nya itu tergantung dari gambar yang ini. Pada kurva ini kan menunjukkan water content-nya itu berada di antara 10 hingga 20. Nah, makanya itu
si W-nya itu kita masukin 10 sampai 20 aja. Nah, karena tadi itu si water contentnya berada di antara 10 sampai 20%, makanya di perhitungan ini W-nya itu dimasukin 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, dan 20%. Tapi persentasenya itu diubah menjadi pecahan desimal. Jadinya 0,1, 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, dan 0,2. Nah, ya udah, ini contohnya satu aja. Gamma dry pada baris pertama, kolom pertama itu kan rumus gamma dry itu GS dikali gamma W dibagi 1 ditambah W dikali GS dikali 1 ditambah air void-nya. Nah, masukin GS-nya udah diketahui di soal 2,7. Gamma W-nya itu ya 1, lalu dikali 1 ditambah air void ketika 0% dibagi 1 ditambah 0,1 dari water content tadi dikali GS-nya yaitu 2,7, hasilnya 2,13. Nah, tinggal hitung saja semua dari gamma dry 1 sampai ke gamma dry 6. Dari yang 0% sampai ke 10%. Nah, setelah mendapati gamma dry tadi, kita harus cari air void-nya. Rumus air void itu bisa didapati dari rumus si gamma dry tadi. Jadi rumus air void itu menjadi 1 ditambah W dikali GS dikali gamma dry dibagi GS dikali gamma W dikurangi 1. Nah, tinggal dimasukin angkanya. Untuk gamma dry, itu gamma dry maksimum yang udah kita cari tadi, yaitu 1,86. Nah, dikali 1 ditambah water content optimum, yaitu 12,9% atau 13% juga boleh, dijadikan pecahan desimal menjadi 0,129 dikali GS-nya. GS itu udah diketahui di soal, yaitu 2,7. Nah, dibagi sama GS 2,7 dikali gamma W itu 1, dikurangi 1. Nah, dapat nanti 0,071. Lalu dikali 100% agar hasilnya persentase menjadi 7,1% atau boleh dibulatin menjadi 7%. Nah, setelah mendapati gamma dry tadi, kita harus cari air void-nya. Rumus air void itu bisa didapati dari rumus si gamma dry tadi. Jadi rumus air void itu menjadi 1 ditambah W dikali GS dikali gamma dry dibagi GS dikali gamma W dikurangi 1. Nah, tinggal dimasukin angkanya. Untuk gamma dry, itu gamma dry maksimum yang udah kita cari tadi, yaitu 1,86. Nah, dikali 1 ditambah water content optimum, yaitu 12,9% atau 13% juga boleh, dijadikan pecahan desimal menjadi 0,129 dikali GS-nya. GS itu udah diketahui di soal, yaitu 2,7. Nah, dibagi sama GS 2,7 dikali gamma W itu 1, dikurangi 1. Nah, dapat nanti 0,071. Lalu dikali 100% agar hasilnya persentase menjadi 7,1% atau boleh dibulatin menjadi 7%. Nah, setelah mendapati gamma dry tadi, kita harus cari air void-nya. Rumus air void itu bisa didapati dari rumus si gamma dry tadi. Jadi rumus air void itu menjadi 1 ditambah W dikali GS dikali gamma dry dibagi GS dikali gamma W dikurangi 1. Nah, selanjutnya setelah cari hitungannya, udah cari air void-nya, terus udah cari gamma dry di saat air void-nya 0%, 5%, dan 10%, kita lanjut ke gambar. Nah, ini gambarnya. Di sini ada garis hijau yang ada 0%, 5%, dan 10% kan. Nah, 0% itu titik-titiknya didapat dari mana? Ya, didapat dari gamma dry pada saat air void-nya 0%. Nah, lihat di tabel itu ada 2,13, ada 2,04, ada 1,96, ada 1,89, ada 1,82, ada 1,75. Nah, itu tinggal diplotkan. Tapi kenapa di gambar ini cuma ada 1,82 sama 1,75? Ya karena nggak cukup garisnya kan, nggak cukup gambarnya, jadi kita ambil yang bisa kita plotkan di gambar ini, yaitu cuma 1,82 dan 1,75, dan tinggal ditarik garis. Nah, terus di 5% juga, kan gamma dry di 5% tadi kita dapat ada 2,02, ada 2,94, ada 1,86, ada 1,79, ada 1,73, ada 1,67. Nah, itu tinggal kita
plotkan aja lagi nih di sini yang bisa dititik-titikin kayak 1,86, 1,79, 1,73, 1,67 kan bisa diplotkan di sini kan. Nah, tinggal diplotkan lalu kita tarik garis. Gitu. Dan begitu juga di 10%-nya. Tinggal kita lihat gamma nya, terus kita plot-plotkan dan kita tarik garis. Nah, tadi menurut perhitungan kita udah dapat kan air void-nya itu adalah 7%. Nah, tinggal kita cari aja letak 7% itu di mana, yaitu di antara 5% dan 10%. Nah, disinilah letak air void-nya. Selanjutnya pemadatan tanah lapangan. Peralatan pemadatan di lapangan yang umum digunakan itu ada 4. Yang pertama ada smooth wheel roller, yang kedua ada pneumatic rubber tire roller, yang ketiga ada sheet foot roller, yang keempat ada vibratory roller. Nah, yang paling efektif buat pemadatan tanah pasir itu yang D, yaitu vibratory roller. Sedangkan yang ABC itu yang efektif buat tanah lempung. Ada prosedur standar untuk penentuan berat jenis lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode kerucut pasir, yang kedua ada metode balon, yang ketiga ada metode dengan air atau oli, yang keempat ada metode nuclear density. Di gambar yang pertama itu ada metode kerucut pasir yang mana tes uji itu disebut tes uji Senkom. Terus ada metode balon atau ada metode oli atau air, ini sama aja sih konsepnya, yaitu pengisian pada area tertentu dan dicek pergeserannya. Terus di sini ada nuklir, yang mana nuklir ini akuratnya sangat tinggi, tapi di buku panduannya itu ada bilang kalau misalnya lebih baik yang melakukannya itu adalah orang-orang di umur di atas atau 55 tahun karena radiasi itu sangat tinggi, jadi kalau misalnya dia masih yang punya anak, jadi lebih baik jangan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pemadatan tanah mulai dari teori hingga ke perhitungannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan bye guys.